Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hadirin aidin aidat rahimakumullah wa hadakumullah. Yang pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpahan rahmat dan hidayahnya, pada kesempatan kali ini, pagi yang sejuk ini, kita dikumpulkan untuk senantiasa menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesyukuran, dengan penuh ketundukan. Semoga ikhtiar ini, kehadiran kita di tempat ini menjadi takdir yang terbaik bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, uswah dan kutwah kita. Hadirin rahimakumullah wa hadakumullah. Konsep Islam wasatiyah bukanlah sebuah ajaran yang baru, bukanlah sebuah ijtihadiyah yang baru, yang lahir pada abad ke-14 Hijriah ataupun pada abad 20 Masehi. Bukan. Tetapi konsep Islam wasatiyah sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Dalam perilaku kehidupan beliau, sekelumit kita sitir bahwa perilaku wasatiyah sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Hal itu direkam oleh Ibunda Aisyah ketika ada dialog 3 seorang sahabat yang kemudian dengan rasa bangga dan kehebatannya masing-masing, 3 orang itu ada yang mengatakan bahwa saya adalah orang yang taat beribadah, saya adalah orang yang rajin berpuasa sehingga tidak berbuka, bahkan kemudian saya adalah orang yang tidak menikah karena takut dengan menikah itu kemudian beribadah saya terganggu. Hal inilah yang kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan melalui hadisnya bahwa seorang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam
manusia pilihan. Tetapi di dalam kehidupannya beliau menyatakan, saya seorang manusia. Saya juga berpuasa, tetapi saya juga berbuka. Saya beribadah, tetapi saya juga rehat ataupun tidur. Saya juga menikah. Itulah sebuah konsep bahwa ketika kita hidup di dunia harus melakukan konsep wasatiyah sesuai dengan kadar kita masing-masing. Maka ibadah harus proporsional sesuai dengan apa yang menjadi takarannya dalam ibadah itu sendiri-sendiri. Aidin aidat rahimakumullah wa hadakumullah. Di dalam Al-Quran, kalimat wasatiyah atau saduran dari kata wasatiyah minimal ditulis di dalam Al-Quran, dicantumkan di dalam Al-Quran, ada 5 kata yang semakna dengan kata wasatiyah itu. Yang pertama, kata wasatiyah berasal dari kata wasata, yang berarti berada di tengah-tengah. Hal ini diterangkan di dalam Al-Quran surat Al-Adiyat ayat 5. Ketika terjadi perang, kemudian seorang pasukan masuk ke dalam tengah-tengah kumpulan kepungan musuh, maka wasato di sini berarti tengah-tengah. Yang kedua, wasato yakni berarti sikap adil ataupun pilihan. Hal ini terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikian pula kami jadikan kamu umat Islam umat yang wasat. Yang ketiga berasal dari kata ausit, yakni tidak berlebih-lebihan. Hal ini terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 89. Kemudian yang keempat, aidin aidat rahimakumullah, berasal dari kata ausatu, yang maknanya adalah yang paling bijaksana. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Qalam ayat 28. Qala ausatuhum alam akul lakum laula tusabbihun. Berkatalah seorang yang paling bijak di antara mereka, bukankah aku telah mengatakan kepadamu, mengapa kamu tidak bertasbih? Hadirin aidin aidat rahimakumullah wa hadakumullah. Kemudian yang kelima berasal dari kata wusta. Hal ini menegaskan kepada kita tentang makna-makna bagaimana kemudian menjaga waktu salat. Hafidhu ala sholati wa shalawatil wusta. Hadirin aidin aidat rahimakumullah wa adakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Berdasarkan segala turunan dari kata wasatiyah melahirkan konsep Islam wasatiyah. Dengan demikian, jika kita menggali dari uraian para ahli tafsir, wasat ataupun orang mengatakan moderat, itu paling tidak akan mengandung 5 pengertian. Yang pertama, wasatiyah berarti baik dan menjadi yang terbaik. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar
wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ayat ini memberikan pengertian sebagai perintah untuk membentuk sebuah perkumpulan yang terorganisir dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Bila perkumpulan tersebut dilandasi keimanan kepada Allah dan sukses menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, maka janji Allah akan memberinya status sebagai khairu ummah, yaitu umat yang terbaik. Di dalam sabda Nabi Muhammad SAW, orang yang terbaik adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Karenanya ciri-ciri umat wasata yang terdapat di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 143 adalah sekelompok muslim yang senantiasa memberikan pertolongan kepada orang lain, menyalurkan bantuan-bantuan kemanusiaan kepada yang membutuhkan, dan senantiasa memberikan kebahagiaan dan kegembiraan kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Hadirin aidin aidat rahimakumullah wa adakumullah. Makna wasatiyah yang kedua artinya adalah menebar nilai utama. Islam wasatiyah senantiasa menebar nilai-nilai utama seperti kepantasan, kebaikan, kelaziman, dan lain sebagainya. Ini diilhami dari Al-Quran surat Al-Adiyat ayat 5 tentang pasukan berkuda yang menembus ke tengah-tengah musuh. Dari situ akan timbul pengertian bahwa Islam sebagai sebuah agama harus benar-benar dipahami sebagai penebar nilai-nilai utama di tengah-tengah kemaksiatan dan kezaliman. Nilai utama tersebut di dalam Islam memiliki konsep yang disebut dengan akhlak, yaitu halul lin nafsi da'iyatul laha ila af'aliha bisuhulatin wa yusrin min ghairi fikrin warwiyatin. Akhlak itu adalah sebuah kondisi seorang untuk berbuat sesuatu dengan mudah tanpa membutuhkan pertimbangan dan pemikiran. Yang kalaupun kemudian kita lihat dari kaidah agama, ada yang namanya akhlakul karimah, yaitu akhlak yang mulia, dan ada pula akhlakul qabihah, akhlak yang baik, yang tidak baik. Hadirin aidin aidat rahimakumullah wa hadakumullah. Yang ketiga, wasatiyah berarti adil dalam bersikap. Hal ini ditegaskan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanata ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menerapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menerapkannya dengan adil. Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Orang yang adil adalah orang yang memiliki ilmu. Tidak mungkin orang yang tidak memiliki ilmu mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maka di dalam kaidah usul fikih dinyatakan al ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmuilah sesuatu itu sebelum berkata dan berbuat. Aidin aidat rahimakumullah wa hadakumullah. Makna wasatiyah yang keempat yaitu
seimbang antara dunia dan akhirat. Islam wasatiyah berarti mampu hidup secara seimbang antara dunia dan akhirat. Keberhasilan di akhirat dapat dicapai dengan ibadah dan amal kebaikan selama berada di dunia. Tidak terlalu tenggelam dalam pesona materialisme duniawi, tetapi juga tidak larut hanya dalam spiritualisme akhirat. Singkatnya, ajaran Islam yang wasatiyah sangat menitik beratkan pada keseimbangan antara ruh dan jasad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Aidin aidat rahimakumullah wa hadakumullah. Yang kelima, wasatiyah berarti proporsional di dalam ibadah dan muamalah. Ciri khas yang paling melekat dari Islam moderat atau Islam wasatiyah adalah tidak berlaku ifrat atau berlebih-lebihan atau tafrid atau meremehkan. Ummatan wasaton adalah mereka yang mampu menempatkan ajaran Islam secara proporsional. Misalnya dalam hal ibadah, segala hal mulai dari tuntunan, ukuran, waktu, volume dan lainnya harus disesuaikan dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Sementara di dalam kehidupan muamalah dan segala kaitannya dengan sosial lainnya dibolehkan kecuali